Oke, jikalau pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang penggunaan spline, yaitu ini spline part dan NURBS. Oke, maka pada hari ini kita akan membahas tentang penggunaan tools ini. Secara khusus saya akan membahas array instance, bool, metabol, atom array, symmetry, beserta spline mesh. Oke, yang pertama adalah array. Oke, saya akan mengeluarkan sebuah sphere. Saya masukkan ke dalam array, maka yang terjadi adalah, nah, dia akan menaruh. Jadi semacam cloning jika dibilang. Ini semacam cloning untuk menggandakan sphere ini. Kita bisa memperbesar jari-jarinya. Berapa cloning yang kita butuhkan. Oke, lalu amplitude ini berbicara tentang perbedaan ketinggian. Oke. Lalu untuk nah, ketika kita playback, dia tidak bergerak sama sekali. Untuk membuat dia bergerak, maka kita harus mengubah frekuensinya menjadi 2 barangkali. Makin besar frekuensi, maka dia akan pergerakannya semakin cepat. Oke, array frekuensi ini frekuensi acak. Jadi ketika kita nolkan, nah dia tidak semuanya sama. Tapi ketika kita perbesar, dia akan acak satu sama lain. Oke, ini sekilas untuk array. Lalu untuk bool. Nah, bool ini semacam, jika kita bilang adalah uh, perbandingan atau irisan atau semacam, kita mengambil bagian satu tapi tidak mengambil bagian lain. Nah, contohnya seperti ini, langsung saja kita coba. Kita misalkan mengambil cube, satu lagi ada sphere. Oke, kita masukkan kedua-duanya. Hups, hilang. Why? Nah, ini yang dimaksudkan oleh bool. Jika kita berkata uh, A subtract B, berarti apa yang terjadi adalah benda A dikurangi oleh benda B. Benda B adalah cube, benda A adalah sphere. Nah, ketika kita menggerakkan cube-nya, nah, yang terjadi adalah, oke, mungkin jelas skip. Jadi cube ini akan mengurangi benda A. Namun cube ini nggak tampak karena kita algoritmanya adalah A subtract B, A dikurangi B. A yang tampak, B yang mengurangi. Oke. Lalu jika kita membandingkan dengan A union B, berarti dua-duanya akan tampak. Benda A digabung dengan benda B. A intersect B berarti A irisan B. A irisan B. Nah, benda ini cube-nya, misalkan ini adalah sphere-nya. Irisan dari dua-duanya ini yang akan diambil. Oke, lalu untuk A without B, nah berarti ini adalah, jadi benda B yang bersinggungan dengan A tidak dimasukkan, tidak ikut masuk ke dalamnya. Kalau misalnya tadi E, kita algoritmanya ada E subtract B, maka ini adalah poligon ini ada, maka E without B, maka benda B ini nggak akan masuk sama sekali, yang masih bersinggungan dengan benda A. Oke, bisa dilihat dengan jelas. E subtract B ini ada, E without B ini tidak ada. Nah, pada dasarnya sama, benda A tapi tanpa benda B. Nah, benda B ini akan mengurangi benda A. Oke, lalu yang berikutnya adalah metabol. Nah, metabol ini semacam aplikasi cairan. Jadi semacam ini, saya berikan contoh. Oke, oke, saya akan memperbanyak sphere yang kita pakai. Oke, ini. Oke, lalu kita masukkan semuanya dalam bentuk metabol. Nah, yang terjadi adalah dia menjadi semacam gumpalan.
seperti cair. Oke, saya akan coba memperbanyak untuk untuk hunya, tapi saya memperkecil resolusi ini subdivisionnya. Oke, mungkin kurang halus, perkecil lagi. Oke, jika ini diperbesar maka yang jadi dia akan makin menggembung. Oke, kalau kita mau menyesuaikan dengan keadaan yang di semula, biasanya angkanya 100%. Oke, jika ini sphere yang ini kita gerakkan, nah, maka yang terjadi dia semacam oke, dia akan bentuk set. Nah, dia seperti gumpalan. Jadi konsepnya adalah konsep gumpalan untuk metabol ini. Oke. Lalu yang berikutnya adalah spline mesh. Spline mesh ini adalah irisan dari spline. Seperti tadi algoritma itu satu logika perbandingan antara yang satu dengan yang lain, tapi kalau yang pool tadi itu adalah berbicara mengenai bidang, tapi kalau ini kita akan berbicara mengenai spline-nya saja, plat-platnya saja. Maka kita kita bisa menggunakan circle, lalu kita menggunakan rectangle. Oke. Kita masukkan keduanya. Oke, ini A union B. Kalau misalnya saya menggunakan subtract B, berarti F subtract B berarti ini adalah berbicara benda. Ini untuk bisa seperti ini. Benda ini kita gerakan. Nah, jadi spline yang berbentuk lingkaran ini dia mengurangi dari benda B. Konsepnya sama seperti mengurangi dari rectangle-nya, maaf. Jadi dia konsepnya sama seperti bowl. Ya, hanya ini dia berupa part-nya saja. Kalau tadi berupa bangunan, berupa yang seperti cube, sphere. Nah, dia memakai itu bowl. Tapi kalau spline dia memakai namanya spline mesh. Oke, ini aplikasinya bisa saya gunakan. Saya extrude knobs, extrude, saya masukkan ke dalam ini. Nah, saya perbesar ini ya lingkarannya, saya gerakan. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa memperbesar bidangnya. Kita membesar banyak supaya kita mungkin terlihat lebih jelas kali ya. Extrude-nya kita perbesar. Nah, ketika kita gerakan circle ini, nah dia akan mengurangi bagian rectangle-nya. Lalu itu untuk spline mesh, jadi bisa dicoba B subtract A berarti kebalikannya. Lalu A intersect B berarti ini adalah irisan. Lalu yang berikutnya adalah simetri. Nah, simetri ini simpel sekali. Kalau misalnya kita masukkan ini ke simetri, kita gerakan, ya akan terjadi dia simetri terhadap bidang ini, bidang Y. Itu untuk simetri. Lalu untuk atom array, kita coba mengambil sphere, kita perbesar, kita perbanyak untuk segmennya, dan kita coba masukkan di dalam atom array. Nah, maka terjadi dia akan mengambil elemen garis, elemen lines-nya dari sphere-nya tadi, dan dia untuk titik dia akan membentuk namanya sphere. Untuk titik dia untuk titik yang ini, titik-titik
dia akan mengubah menjadi sphere. Untuk garis dia akan ubah menjadi jadi semacam straightener berbentuk lingkaran pada garis. Oke, nah kita bisa modifikasi nilai silindernya. Nilai silindernya bisa kita kecil. Nilai sphere-nya kita bisa kecilkan. Oke, sehingga dia bentuk seperti sangkar. Dan kita juga bisa mengubah nilai silinder radiusnya. Oh, paling besar adalah 1, maaf. Oke. Nah, itu untuk atom array. Oke, saya kira untuk hari ini kita cukup masih ada instance, maaf. Instance ini kita adalah semacam seperti duplicate item ya. Jadi kalau misalnya kita instance reference objeknya kita pakai cube, nah kita gerakkan, nah dia akan meniru dari cube tersebut. Oke, sekian dari saya buat tutorial hari ini. Next time kita akan melakukan percobaan dengan tools yang berbeda. Oke, thank you.